Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada Jumat yang penuh mubarakah ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sempat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan suatu ibadah, suatu rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya yang setia hingga akhir zaman kelak insyaallah. Selaku khatib, tidak lupa berwasiat kepada semua yang hadir, begitu pula kepada diri sendiri untuk senantiasa lebih meningkatkan ketakwaan kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan senantiasa mengerjakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula senantiasa menjauhi segala apa yang telah digariskan oleh Allah sebagai sebuah bentuk-bentuk larangan darinya. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jadi tentu kita sebagai manusia yang paling kita inginkan, yang senantiasa kita dambakan, bahkan senantiasa kita minta kepada Allah, bagaimana kita senantiasa melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soleha. Dalam hal ini generasi yang bisa taat beribadah kepada Allah, generasi yang senantiasa taat kepada orang tuanya, begitu pula generasi yang senantiasa taat kepada agamanya dan negaranya. Itulah yang senantiasa kita harapkan di zaman-zaman yang seperti sekarang ini, hadirin yang berbahagia. Sehingga dalam pembinaan generasi saat ini tentu memerlukan perjuangan-perjuangan yang begitu besar, mengingat era-era teknologi yang sangat canggih di zaman yang begitu modern seperti sekarang ini. Dengan mudahnya generasi kita saat ini mampu mengakses, bahkan melihat
yang ada di belahan penjuru negara sekalipun, dia mampu melihat dalam kondisi yang tidak mampu dikontrol oleh orang tuanya. Sehingga inilah yang senantiasa menjadi perhatian bagi kita semua. Itulah sebabnya dalam kaidah menjelaskan al-ajru ala qadri masyaqqah. Na iya batwa nasi di apalang tagatung ni poler resa nasi dia jema-jema. Artinya menjadikan generasi kita menjadi generasi yang saleh dan salehah bukanlah persoalan yang mudah. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan kita. Akan tetapi tentu banyak rintangan-rintangan, banyak tantangan yang sering kita hadapi. Sehingga kalau orang dulu sering mengatakan banyak anak, banyak rezeki, komega anak, mega todalle. Akan tetapi sebagian orang hari ini sering kita mendengarkan banyak anak, banyak resiko, komega anak, mega to resiko. Akan tetapi dari resiko itulah kita bisa mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Di kaidah yang saya sampaikan tadi mengatakan al-ajru ala qadri masyaqqah. Na iya batuana setiap pelang tak gantungi resana setiap jama-jama. Nah, ketika kita mampu menghadapi hal yang seperti itu, hadirin yang berbahagia, ketika kita mampu melalui sehingga bisa melahirkan generasi yang saleh dan salehah, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa guru kiri lalena hadis senari makadan Nabi ta hakul waladu alal waladi thalathat asya. Nah iya apunanna anak-anak kedua pajajan ada 3. Begini yang pertama nasa Nabi ta ayu ismuhu iza wulida. Bagaimana kita memberikan nama yang terbaik nasa Nabi ta, nama yang mengandung sebuah doa. Jadi di sisena yoro idu rupatawe na pangalure Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nama yang pertama kepada generasi itu adalah nama yang mengandung sebuah doa. Bukan terletak dari panjangnya, akan tetapi bagaimana nama itu mengandung sebuah hikmah, mengandung sebuah doa dalam kehidupannya. Sehingga makanya Andre Guru tafsirnya, kenapa hal ini dianjurkan oleh Nabi? Berakwa mengira pakai lori ini romato anak-anaknya narek 10 atau mulai dilalui atas siwannya. Artinya 10 orang yang mendoakan anak pada saat itu. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nama itu adalah nama yang mengandung sebuah doa. Kalaupun kita ingin melihat dalam risesena Yerotomotua Tariolo, Yerotomotua Tariolo ketika memberikan nama pula kepada anaknya itu memberikan nama sesuai dengan keadaan pada saat itu. Kalau kita melihat nama orang dahulu itu Ambo Upe, Indo Upe dan sebagainya, apakah hal itu salah di mata agama? Itu tidak. Akan tetapi ternyata orang tua kita dahulu mengharapkan nama itu sebagai sebuah bentuk ridasana yerugie maka disenu-senuhan. Artinya apa? Mengharapkan senantiasa generasinya itu mendapatkan keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan dalam kehidupannya. Nah, ikhya papadur yang paling terbaik adalah nama yang mengandung sebuah doa dalam kehidupannya. Kita belajar kepada Syekh Abdul Rahman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram di Makkah. Di masa kecilnya, dalam sejarahnya Syekh Abdul Rahman As-Sudais ini di umur 5 tahun ini adalah anak yang nakal. Di mana pada saat itu riwat tunda yerawat ko yang kiri tumatuana pur Makassar sebab melo takap foto polena. Akan tetapi Syekh Abdul Rahman As-Sudais yang masih kecil pada saat itu riwat tunda li sepole majule le gongkana na tiwi kasih. Yero kasih na tatangi mana yero andre pura na sarai tumatuana. Padahal tidak lama lagi akan datang seorang tamu yang berkunjung ke rumahnya. Apakah langsung orang tuanya pada saat itu memarahi sang anak ini? Tidak. Akan tetapi orang tuanya mengelus dadanya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak tenapodo baja sama dia wadi kumancaji imam besar di Masjidil Haram Makkah.
Artinya inilah yang terkadang persoalan-persoalan kecil akan tetapi ternyata mengandung hikmah yang sangat besar. Risisina iyarfungullah ta'ala. Jadi ini yang pertama, nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuhu ismuhu iza ulida. Selanjutnya yang kedua, nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimuhul kitaba iza ulida. Bagaimana kita menanamkan, mengajarkan pendidikan kepada seorang anak itu. Jadi risisina yang pada istilahnya begitu sangat pentingnya dalam kehidupan seorang anak, dalam kehidupan generasi kita. Kenapa? Pendidikan ini harus senantiasa diutamakan. Kita belajar kepada sejarah pengurutan Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana pada saat itu Nabi Sulaiman diberikan tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal, dalam 3 perkara. Begini yang pertama, nase diwerengi tawaran Nabi pengurutan Nabi Sulaiman ditujunna pangkat, ya ada kemakan jabatan. Kemudian yang kedua diberikan tawaran oleh Allah ditujunna iyor orang perangi. Kemudian yang ketiga diberikan tawaran ditujunna iyor padis serengi. Akan tetapi apa yang paling pertama yang dipilih oleh pengurutan Nabi Musa pada saat itu, Nabi Sulaiman pada saat itu, dia memilih yang namanya sebuah pendidikan, dia memilih yang namanya sebuah ilmu pengetahuan. Sehingga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia diberikan yang namanya, dia diberikan ketiganya. Riwayatnya ditujunna padis serenge, riwayat itu ditujunna orang parangi, dan dia riwayat itu ditujunna pangkat ya dengan tuangka dan jabatannya. Artinya apa, hadirin yang berbahagia? Disinilah kita bisa belajar. Maka sesungguhnya untuk mendapatkan kesemuanya hal yang senantiasa diharapkan oleh seorang manusia, yang hari itu napa mulai nasabak ditujun napa disengi, ilmu pengetahuan bisa mendapatkan yang namanya sebuah harta, dan ilmu pengetahuan bisa mendapatkan yang namanya sebuah jabatan. Sehingga ada nasa pengeluta Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, maka daiman arada dunya fa alaihi bil ilmi. Nah ini gimana lolong ini harus didasari dengan sebuah ilmu pengetahuan. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa pula yang ingin mendapatkan kehidupan ukhrawi yang baik, itu pula harus didasari dengan sebuah ilmu pengetahuan. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan keduanya, maka harus pula didasari dengan sebuah ilmu pengetahuan. Artinya apa, diri yang berbahagia? Di sini letak sangat pentingnya yang namanya sebuah ilmu pengetahuan yang mampu menjangkau semuanya. Risisena yoro ini rupatawe wedding iri lolong ini waresenya orang parang wadito di lolong resenya sebuah jabatan. Na ekia risisena pangadarena yoro ini ugie na pangadarena tumakota riolo. Apa yang sering diajarkan kepada generasinya? Anak angka tu malak de melo di pak diolo riolona iya pak disengenge yang ada tu riasenge apa kia deke jari kalau tu makada tata cara kita beradab kepada sesama kita manusia. Inilah yang sering diajarkan orang tua kita dahulu kepada anaknya. Maka dah taruh di madono ipa di selemu anak. Yang penting maka simoi apa kedekemu daripadamu berupa tau. Itulah orang tua dahulu kita senantiasa menanamkan sifat-sifat, sifat katau, sifat lebih, sifat kainga risisena iro anak-anak berapa mengi. Dia mampu mengedepankan yang namanya sebuah tata krama, akhlak, perilaku yang baik kepada sesama manusia dibandingkan lebih mendahulukan yang namanya sebuah ilmu pengetahuan. Dan karena akan asal Allah Ta'ala dilalena kurang melebih ya fa'illahu lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajah. Narekumelo kinaka darajat Allah Ta'ala harus didasari dengan sebuah ilmu pengetahuan yang harus didasari dengan sebuah keimanan. Bahkan di dalam kaidah pun itu sangat dijelaskan. Maka dari lalena kaidah al-baitu madrasatul awal. Sekolah paling pertama bagi seorang anak itu adalah rumahnya. Wa ummu mudarrisatul awal, dan guru paling pertama bagi seorang anak itu adalah orang tuanya. Ini dalam kaidah. Nah, inilah yang sering terjadi. Kadang kita sebagai orang tua ketika sudah menyekolahkan anak, memasukkan dalam bangku pendidikan, kita sepenuhnya menyerahkan bahwa sesungguhnya saya serahkan kepada gurunya, saya serahkan kepada sekolahnya. Akan tetapi dalam kaidah agama kita tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Kaidah agama kita mengajarkan al-baitu madrasatul awal. Sekolah paling pertama bagi seorang anak itu adalah rumahnya.
Wa ummu mudarrisatul awal, dan guru paling pertama bagi seorang anak itu adalah orang tuanya. Olehnya itu pentingnya kolaborasi antara orang tua dengan guru untuk melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, generasi yang soleh dan soleha, generasi yang senantiasa taat kepada agama dan taat kepada negaranya. Selanjutnya yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita senantiasa membimbing generasi kita untuk mendapatkan pasangan-pasangan yang terbaik. Nasabah rilarenna akrangi, maka dari Allah taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sininna tomat be pada jagewi alemu dan dia keluargamu boleh diapinna neraka. Artinya apa? Mulai dari sejak dikandung sampai dilahirkan sampai dewasa, ini masih menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk senantiasa memberikan bimbingan-bimbingan yang terbaik. Karena kenapa? Pada hakikatnya kita semua sebagai orang mukmin, orang muslim, orang yang beriman kepada Allah, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk senantiasa menjaga keluarga-keluarga kita boleh dibahayana apinna neraka. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.